Tahukah Anda bahwa setelah Anda berusia 80 tahun, hal-hal tertentu akan terjadi, sekeras apapun Anda mencoba menghindarinya? Ini adalah tonggak penting yang membawa perubahan yang mungkin tidak Anda duga, siap atau tidak. Dalam video ini, kita akan membahas 5 hal yang terjadi setelah Anda mencapai usia 80 tahun. Perubahan yang memengaruhi tubuh, pikiran, dan bahkan cara Anda melihat dunia. Ini adalah perubahan alami dan tak terhindarkan yang dialami banyak lansia, dan memahaminya dapat membantu Anda menerima babak baru ini dengan percaya diri dan anggun. Tetaplah menonton sampai akhir karena wawasan ini tidak hanya menjelaskan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi juga dapat mengubah cara Anda mendekati penuaan dan hidup sepenuhnya setelah usia 80 tahun. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, energi dan kekuatan fisik akan menurun secara alami. Memasuki usia 80-an, Bu Rina, seorang pensiunan guru dari Bandung, merasakan perubahan bertahap pada tenaganya. Dulu beliau senang berjalan santai di taman dan merawat kebunnya, tapi kini tubuhnya cepat lelah dan butuh lebih banyak waktu untuk beristirahat. Meskipun keinginannya untuk tetap aktif masih sama, respons tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Perubahan ini adalah bagian normal dari penuaan, massa otot, kepadatan tulang, dan kesehatan jantung perlahan mengalami penurunan. Akibatnya, mobilitas terbatas, risiko cedera meningkat, dan pemulihan setelah aktivitas fisik menjadi lebih lama. Namun, ini tidak berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Latihan ringan yang sesuai usia, seperti berjalan kaki, peregangan, dan latihan kekuatan sederhana, mampu membantu mempertahankan kekuatan otot, keseimbangan, dan stamina. Bu Rina sendiri mulai mengikuti program latihan ringan yang direkomendasikan fisioterapisnya, dan hasilnya ia merasa lebih bugar dan percaya diri dalam bergerak. Selain olahraga, asupan nutrisi yang tepat, protein, vitamin D dan B12, serta cukup minum, juga penting untuk mendukung energi dan kesehatan otot. Yang terpenting adalah memahami dan menerima perubahan ini tanpa rasa frustrasi. Dengan menyesuaikan rutinitas harian, banyak lansia tetap bisa mempertahankan kemandirian dan menikmati hidup sepenuhnya. Ingat, tujuan kita bukan kesempurnaan, tetapi perawatan diri dan kemajuan. Dengan mendengarkan sinyal tubuh, Anda bisa menjalani usia 80-an dengan elegan dan penuh vitalitas. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kemampuan berpikir juga mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, termasuk pengaruhnya terhadap daya ingat dan kecepatan berpikir. Nomor 2, penurunan kecepatan berpikir. Ketika memasuki usia 80-an, banyak orang merasakan perubahan nyata dalam kecepatan otak mereka memproses informasi. Tugas-tugas yang dulu terasa mudah kini bisa memerlukan waktu lebih lama, dan mengingat nama, tanggal, atau detail tertentu pun menjadi tantangan. Proses ini adalah bagian alami dari penuaan, bukan berarti selalu ada gangguan serius pada kemampuan kognitif, melainkan wujud penyesuaian otak seiring bertambahnya usia. Ambil contoh Bu Sari, seorang pelukis senior berusia 80 tahun dari Yogyakarta, yang belakangan ini menyadari kadang memerlukan waktu ekstra untuk menemukan kata yang tepat atau mengikuti percakapan yang rumit. Meskipun terkadang lupa detail kecil, Bu Sari tetap menikmati melukis, membaca, dan bertemu sahabat-sahabatnya. Pengalamannya membuktikan bahwa perlambatan kognitif bukan berarti kehilangan makna hidup, hanya membutuhkan sedikit penyesuaian. Penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, beberapa fungsi otak, seperti kecepatan memproses dan memori kerja, memang menurun. Artinya, dibutuhkan waktu lebih lama untuk memahami informasi baru atau berpindah dari satu tugas ke tugas lain. Perubahan ini dipengaruhi oleh struktur otak, aliran darah yang menurun, dan koneksi saraf yang berubah. Namun, kosakata dan pengetahuan yang sudah terkumpul biasanya tetap stabil atau bahkan meningkat, mencerminkan pembelajaran seumur hidup. Walau terkadang perlambatan ini menimbulkan rasa frustrasi, memahami bahwa ini normal membantu lansia lebih sabar dan menemukan cara baru untuk menjaga ketajaman pikiran. Aktivitas seperti mengisi teka-teki, membaca, atau belajar keterampilan baru dapat mendukung kesehatan otak. Interaksi sosial dan olahraga juga sangat penting dalam menjaga fungsi kognitif. Bu Sari, misalnya, rutin ikut kelas seni dan klub buku yang merangsang pikirannya sekaligus memperluas jaringan sosialnya. Selain itu, menjaga pola hidup sehat, dengan gizi seimbang, tidur berkualitas, manajemen stres, serta menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, juga membantu memperlambat penurunan fungsi otak. Dengan menerima perubahan ini, lansia dapat fokus pada aktivitas dan hubungan yang bermakna tanpa terbebani untuk tampil seperti masa mudanya.
Jika Anda membaca sampai bagian ini dan merasa mendapatkan manfaat, tulis komentar nomor 2 di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan informasi dan inspirasi. Mari kita lanjut. Nomor 3, lingkaran pertemanan cenderung menyempit. Memasuki usia 80-an, banyak orang menyadari bahwa jaringan sosial mereka perlahan mengecil. Teman-teman pindah ke kota lain, kondisi kesehatan mulai memengaruhi pertemuan, dan fokus hidup pun bergeser. Akibatnya, banyak lansia kini lebih sering menghabiskan waktu dengan kelompok kecil yang benar-benar dekat. Meski bagi sebagian orang ini terasa seperti kehilangan, bagi banyak lainnya justru menjadi kesempatan untuk memperdalam hubungan yang lebih hangat dan bermakna. Contohnya Bu Rini, seorang perempuan berusia 84 tahun dari Bandung, yang dulu rajin menghadiri pertemuan mingguan bersama kelompok besar teman-temannya. Seiring berjalannya waktu, lingkaran pertemanan Bu Rini mengecil, tetapi hubungan yang tersisa kini lebih ia hargai. Ia merasa lebih nyaman dan terhubung, menikmati waktu berkualitas dengan sahabat-sahabat terdekatnya daripada menyebarkan energi ke banyak orang sekaligus. Penyempitan ini terjadi karena berbagai hal, ada teman yang berpulang, pindah rumah, atau mengalami masalah kesehatannya sendiri. Selain itu, energi untuk menjaga banyak hubungan pun berkurang, membuat lansia sulit menghadiri acara besar atau sering bersosialisasi. Namun, memiliki sedikit teman bukan berarti kesepian. Hubungan yang tulus dan saling mendukung seringkali memberikan percakapan yang lebih mendalam, dukungan emosional, dan rasa kebersamaan yang lebih kuat. Lingkaran sosial yang lebih kecil bahkan bisa mengurangi stres dan memperkuat rasa memiliki. Fokus pada beberapa orang terpercaya membantu memperdalam ikatan dan menciptakan sistem pendukung yang stabil. Meski begitu, kehilangan teman lama tetap dapat menimbulkan kesedihan, yang wajar dirasakan sambil tetap menghargai hubungan yang masih ada. Teknologi juga membantu menjaga koneksi, baik lewat telepon, panggilan video, atau media sosial, yang melengkapi pertemuan tatap muka. Komunitas lansia dan kelompok minat di lingkungan sekitar juga memberi peluang bertemu teman baru dengan hobi atau nilai yang sama, memperkaya kehidupan sosial ketika sahabat lama mulai berkurang. Dukungan keluarga dan pengasuh pun penting dalam mendorong lansia mengikuti kegiatan sesuai minat dan tenaga mereka, sehingga tetap aktif secara sosial tanpa merasa kewalahan. Menyadari bahwa lingkaran sosial akan berubah seiring bertambahnya usia membantu lansia menerimanya sebagai bagian alami dari perjalanan hidup, bukan tanda kemunduran. Memilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan membawa kebahagiaan, ketenangan batin, dan rasa benar-benar dihargai. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kemampuan indera berubah di usia 80-an dan memengaruhi pengalaman sehari-hari dengan cara yang seringkali tak terasa, tetapi penting. Nomor 4, kemampuan indera mulai berkurang. Memasuki usia 80-an, penurunan fungsi indera menjadi semakin terasa dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Banyak lansia mengalami penurunan bertahap pada pendengaran, penglihatan, kemampuan mengecap rasa, bahkan penciuman. Awalnya mungkin terlihat sepele, namun perubahan ini dapat memengaruhi komunikasi, keamanan, serta kenikmatan sederhana yang dulu dianggap biasa. Contohnya Pak Budi, pensiunan tukang kayu berusia 83 tahun dari Semarang. Ia menyadari bahwa untuk mengikuti percakapan, terutama di tempat ramai, ia harus lebih berkonsentrasi karena pendengarannya tidak lagi setajam dulu. Membaca tulisan kecil pun menjadi tantangan, dan makanan tidak lagi terasa selezat dahulu. Perubahan ini mencerminkan penurunan sensorik yang umum terjadi pada banyak orang lanjut usia. Masalah pendengaran seringkali bermula dari kesulitan menangkap suara bernada tinggi atau memahami percakapan di lingkungan yang ramai. Hal ini bisa memicu rasa frustrasi, menarik diri dari pergaulan, atau salah paham. Tidak jarang lansia meminta orang lain mengulang ucapan atau meningkatkan volume TV dan radio. Pada penglihatan, tantangan meliputi kesulitan melihat di ruangan redup, membedakan warna, dan memfokuskan pandangan pada objek dekat, sehingga banyak yang memerlukan kacamata baca atau alat bantu lainnya. Kondisi terkait usia seperti katarak atau degenerasi makula juga dapat memperburuk penglihatan. Indera perasa dan penciuman seringkali menurun bersamaan, memengaruhi selera makan dan pola nutrisi. Makanan terasa kurang nikmat sehingga sebagian lansia makan lebih sedikit atau menambah garam dan gula berlebihan yang dapat berdampak pada kesehatan. Meski begitu, ada banyak cara untuk beradaptasi. Menggunakan alat bantu dengar, melakukan pemeriksaan mata rutin, dan memastikan pencahayaan yang baik dapat memberikan perbedaan besar.
Menjaga pola makan sehat dan berkonsultasi dengan tenaga medis juga membantu mengatasi penurunan rasa dan penciuman. Lansia dapat menjelaskan kondisi ini kepada keluarga dan teman agar terbangun pengertian dan kesabaran saat berinteraksi. Penting untuk memahami bahwa penurunan kemampuan sensorik adalah bagian alami dari proses penuaan, bukan tanda kemunduran yang tak terhindarkan. Dengan memanfaatkan alat bantu dan menyesuaikan gaya hidup, lansia tetap bisa mandiri dan menikmati pengalaman hidup yang berharga. Teknologi modern menawarkan berbagai solusi, mulai dari alat bantu dengar canggih, pembaca layar, hingga ponsel dengan suara yang diperkuat, memungkinkan lansia tetap aktif dan terhubung. Mengakui dan mengatasi perubahan ini membantu lansia terus menikmati momen-momen penting dalam hidup dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana setelah usia 80 tahun, banyak orang mulai mengalihkan fokus pada momen penuh makna dan refleksi diri. Jika Anda merasa bagian ini bermanfaat, tulis komentar nomor 4 di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten yang informatif dan inspiratif. Mari kita lanjutkan. Nomor 5, semakin menghargai momen-momen bermakna dan refleksi diri. Memasuki usia 80-an sering membawa perubahan sudut pandang yang signifikan, di mana kebahagiaan sederhana dalam hidup menjadi sorotan utama dan refleksi diri menjadi bagian dari keseharian. Banyak lansia mulai lebih menghargai hal-hal kecil, seperti pagi yang damai, percakapan hangat, atau keindahan alam, dengan cara yang sebelumnya jarang mereka lakukan. Fokus ini bukan lagi tentang terburu-buru menjalani hidup, melainkan menikmati setiap detiknya secara penuh. Ambil contoh Pak Hasan, mantan guru berusia 82 tahun dari Surabaya. Ia menghabiskan waktu paginya untuk merenungi perjalanan hidupnya, semakin menghargai kebersamaan dengan keluarga dan sahabat dekat. Pak Hasan mengaku tidak lagi mengejar pencapaian duniawi atau memikirkan hal-hal sepele. Sebaliknya, ia mencari kedamaian, koneksi tulus, dan makna dalam setiap pengalaman harian. Kisahnya menunjukkan bagaimana refleksi diri dapat memperkaya masa-masa lanjut usia dengan kebijaksanaan dan rasa puas. Seiring bertambahnya usia, banyak orang merasakan dorongan alami untuk menoleh ke dalam diri dan mengevaluasi warisan yang ingin mereka tinggalkan. Ini bisa berarti menghidupkan kembali hobi lama, membagikan pengalaman hidup, atau berdamai dengan masa lalu. Banyak lansia menemukan bahwa rasa syukur dan pengampunan membuka jalan menuju kesembuhan emosional dan keseimbangan batin. Penelitian membuktikan bahwa refleksi diri dapat meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres dan menumbuhkan pandangan positif. Aktivitas seperti menulis jurnal, meditasi, atau berbincang dari hati ke hati membantu lansia memproses perasaan mereka dan menjaga ketajaman pikiran. Kesadaran yang meningkat ini juga memengaruhi cara mereka menjalin hubungan, lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Akibatnya, hubungan yang lebih dalam dan dukungan emosional yang kokoh menjadi prioritas. Lansia dengan pola pikir ini sering melaporkan hidup yang lebih memuaskan dan daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan. Mereka belajar menerima perubahan dengan lapang dada dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Keluarga dan pengasuh dapat mendukung perjalanan ini dengan menyediakan ruang untuk berdialog, berbagi cerita, dan menciptakan kesempatan refleksi tanpa menghakimi, sekaligus menghargai kebijaksanaan yang datang seiring bertambahnya usia. Meskipun penuaan membawa perubahan fisik dan mental, pergeseran fokus pada makna hidup dan kesadaran diri membuka babak baru yang kaya dan penuh kepuasan. Ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan tidak berhenti seiring bertambahnya usia, tetapi berkembang menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Merangkul fase ini membantu lansia menjalani hidup dengan keaslian, meninggalkan warisan kebijaksanaan dan kasih untuk generasi berikutnya. Kesimpulan. Sebagai penutup video ini, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan 5 perubahan yang telah kita bahas seiring bertambahnya usia hingga memasuki 80-an. Mulai dari pergeseran kesehatan, energi, lingkaran pertemanan, hingga refleksi diri yang semakin mendalam, semuanya memberi gambaran nyata tentang hakikat tahap kehidupan ini. Dari semua yang telah dibahas, perubahan mana yang paling menyentuh hati Anda? Apakah Anda melihatnya pada diri sendiri atau mungkin pada orang yang Anda cintai? Memahami kenyataan ini bukan berarti menyerah, melainkan belajar menerima kebijaksanaan dan keanggunan yang hadir bersama pertambahan usia. Kami ingin mendengar pandangan dan pengalaman Anda. Silakan bagikan satu pelajaran yang Anda dapatkan hari ini di kolom komentar, serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cerita Anda sangat berarti,
dapat menginspirasi dan memberikan semangat kepada seluruh komunitas ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bermanfaat, memberi inspirasi, dan mempererat hubungan di antara para lansia seperti Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.